Liv terus merawat para korban luka, tapi hatinya diliputi kegelisahan. Setiap hari selalu ada yang terluka. Sementara persediaan semakin menipis, ia berpikir, jika sumber bencana bisa dihilangkan, bukankah semua masalah akan terselesaikan? Dalam perjalanan kembali ke kawasan konservasi 46, Liv teringat pada prototipe Omega, senjata yang dulu diuji terlalu terburu-buru. Baru sekarang ia sadar, kekuatannya mungkin kunci untuk menyelamatkan dunia. Namun uji coba itu berbahaya. Dengan Cosette di pelukannya, Liv sempat ragu sebelum akhirnya berbicara dengan Lucia. Ia bertanya apakah prototipe Omega bisa diuji kembali. Lucia langsung mengingat kemampuan senjata itu menyerap virus punishing serta setuju dengan ide Liv. Menurutnya, jika mereka lebih siap kali ini, hasilnya pasti lebih baik. Ia juga yakin Lee akan mendukung, karena data sebelumnya menunjukkan potensi besar. Liv akan menawarkan diri untuk mengajukan permohonan uji coba, membuat Lucia tersenyum hangat. Ia memuji keteguhan hati Liv yang tidak berhenti berjuang meski banyak kehilangan. Lucia berjanji bahwa ia dan Lee akan memberi dukungan penuh, dan mereka bertiga akan menghadapi tes itu bersama, dan Liv mengangguk. Di kawasan konservasi 046, Liv kembali menjalankan tugasnya merawat para pasien. Sejak kisah Cosette tersebar, pemimpin pengungsi bersenjata berhenti mengeluh tentang Matches, membuat keadaan sedikit lebih tenang. Setelah semua pasien tertangani, Liv membawa Cosette ke bilik Komandan Sikikan, mengganti popok, memberi nutrisi, lalu menidurkannya di buaian darurat di samping tempat tidur komandan. Setelah itu, Liv memeriksa kondisi komandan serta menekan tombol komunikasi, berharap seseorang akan segera menjawab. Tak lama, suara Elisa terdengar. Liv langsung menanyakan apakah ada rencana uji coba lanjutan untuk senjata yang pernah mereka uji sebelumnya, dan mengungkapkan keinginannya untuk mendaftar sebagai peserta tes. Elisa tampak heran dengan tekad Liv yang kini lebih kuat dari sebelumnya, lalu menanyakan sesuatu dengan nada serius. Jika ada misi yang bisa menyelamatkan semua orang, tapi berisiko mengorbankan nyawanya sendiri, apakah Liv akan tetap melakukannya? Setelah terdiam sejenak, Liv menjawab dengan tenang bahwa selama nyawa Lucia, Lee, dan komandan tidak terancam, ia bersedia. Bagi Liv, kesedihan dan penyesalan tidak lagi berarti. Selama virus punishing masih ada, penderitaan akan terus berlanjut. Jika prototipe Omega bisa menghentikan semuanya, ia siap mempertaruhkan hidupnya. Ia tak ingin hanya menunggu kematian, tapi ingin berbuat sesuatu yang membawa perubahan. Elisa terdiam mendengar tekad itu, lalu mengaku bahwa sebenarnya Presiden belum memutuskan apakah akan memanggil Liv atau tidak. Ia kemudian menanyakan apakah Liv sendirian. Liv menjawab bahwa hanya ia, komandan yang masih koma, dan bayi kecil Cosette yang ada di ruangan itu. Setelah jeda singkat, Elisa muncul kembali di layar dan berkata akan memindahkan Liv ke gedung parlemen, meminta agar Liv tetap tenang. Menyadari keseriusan situasi, Liv menatap Cosette yang tertidur sebelum mengangguk pelan ke arah layar biru tempat wajah Elisa perlahan menghilang. Sebuah suara dingin dan mekanis, mewakili parlemen Babilonia, menghubungi Liv, BPN 08 Satgas dari Grey Raven. Dengan undangan resmi, mereka menjelaskan bahwa perang melawan virus punishing belum pernah dimenangkan. Menurut perhitungan Gestalt, tanpa tindakan efektif tidak ada yang akan selamat. Dewan Sains, setelah membuat ulang teknologi dari file Omega dan menganalisis data uji prototipe Omega yang diperoleh lewat kontak Grey Raven dengan si kembar tak dikenal, mengonfirmasi bahwa senjata itu bisa menyerap virus punishing serta memungkinkan mekanoid dan konstruksi yang terinfeksi pulih. Karena kendala teknis masih tersisa, mereka meminta Liv untuk segera mendukung teknologi itu, dengan menjadi pembawa senjata Omega. Perintahnya, Liv harus memakai bingkai khusus dan properti terbaru untuk menarik virus punishing sehingga virus melewati mindnya, lalu sepenuhnya diserap oleh senjata Omega. Woi buset, udah gila kali ya, pantes aja uji cobanya dibilang gak manusiawi. Virusnya bakal ngelewatin mind. Gua juga udah gak ngerti lagi sih Meng. Ya gua juga udah gak bisa bayangin lagi bang. Lu bayangin aja sakitnya bakal kayak apa. Gila sih gila. Ini frame uji coba paling gak waras. Pantas dibilang penelitiannya gak manusiawi. Yah kalau dah keadaan ngedesak begini mau gimana Meng? Udah gak tahu lagi lah. Dah gila anjir. Ya udahlah lanjut lagi guys. Liv sedikit terkejut mendengarnya, namun parlemen menjelaskan rincian tugas. Untuk memaksimalkan efektivitas senjata Omega,
Virus punishing harus melewati mind leaf sehingga senjata dapat menyerap virus itu. Metode ini sangat berbahaya. Laju tarikan virus tidak bisa dikendalikan, dan bila melebihi kapasitas serap senjata, pembawa akan terinfeksi sepenuhnya. Ada pula risiko permanen terhadap frame, ketidakmampuan melakukan boot ulang atau recall akibat penyimpangan mind serta kontaminasi. Meski begitu, teknologi itu punya potensi menghilangkan virus dan memulihkan yang terinfeksi, sehingga parlemen meminta Leaf menjadi pionir. Leaf menanyakan kepastian pemulihan dan diberikan jawaban jujur. Ini percobaan pertama dengan banyak ketidakpastian, dan mereka butuh pelopor. Setelah mempertimbangkan, Leaf setuju untuk mengambil peran tersebut. Ia mengonfirmasi bahwa tidak bisa mundur setelah misi dimulai. Ia memahami bahayanya, serta peluang bertahan hidup dalam percobaan hanya 7,23%. Lalu memberi persetujuan resmi, parlemen menyampaikan terima kasih atas pengabdiannya. Di akhir pertemuan, suasana hening pecah ketika Hassen memberi instruksi praktis. Leaf harus membawa komandan Sikikan kembali ke Babilonia. Hassen akan menginformasikan semua konstruk yang terdampar agar memberi persetujuan, lalu mereka akan mengantar Leaf. Ia juga menyebutkan adanya pangkalan bawah tanah tak hancur di kota 47 yang menyimpan beberapa transportasi, sebuah pesawat, dan sisa persediaan. Leaf diberi akses untuk membuka pangkalan itu. Rencana lanjutan akan dibahas setelah Leaf kembali dengan selamat. Sebelum pertemuan berakhir, Leaf mengajukan satu permintaan tambahan. Dia memohon izin untuk membawa bayi Cosette bersamanya. Sementara Leaf tengah berbicara dengan parlemen Babilonia, para konstruksi yang telah dievakuasi dari kota 43 berkumpul bersama konstruksi yang selamat dari misi pengiriman prototipe Omega. Saat Lucia dan Lee memasuki ruang tunggu, mereka disambut oleh 4 konstruksi, di antaranya Rena, yang segera berdiri menyapa, serta Kapten Percy, sosok yang pernah membantu mereka di misi pada chapter 14. Percy memperkenalkan diri, dan Lee mengenalinya sebagai orang yang pernah memberikan pelacak kepada komandan. Setelah menanyakan kondisi mereka, Lucia memutuskan membiarkan pasukan Percy beristirahat lebih dulu. Percy bilang bahwa mereka datang sebagai sukarelawan, tidak dipaksa, melainkan karena ingin membantu setelah kehilangan banyak rekan. Rena menambahkan dengan nada ceria bahwa mereka merasa beruntung masih hidup dan ingin memanfaatkan keberuntungan itu sebaik mungkin. Sempat menggoda Percy sebagai satu-satunya yang selalu selamat dari setiap misi. Suasana menjadi lebih ringan. Tawa Rena mencairkan ketegangan dan memberi ketenangan bagi para pejuang yang lelah. Namun di tengah momen singkat itu, suara bip dari terminal semua konstruksi tiba-tiba terdengar serentak. Saat Leaf meninggalkan bilik, dia melihat seluruh konstruksi di ruangan itu menatap terminal mereka dengan serius. Dari layar, suara Presiden Hassen terdengar, menyampaikan pengumuman penting tentang proyek senjata Omega. Setelah pidato selesai, Lucia terkejut mengetahui bahwa senjata Omega ternyata bisa dimasukkan ke dalam sebuah frame khusus. Namun Lee segera menimpali bahwa frame seperti itu akan memberikan tekanan luar biasa pada sistem mind, seperti halnya frame Glory. Leaf lalu mengungkapkan bahwa dia sendiri yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk menguji frame baru tersebut. Presiden Hassen juga menugaskannya membawa komandan kembali ke Babilonia agar bisa mendapat perawatan penuh. Meskipun khawatir, Leaf melihat ini sebagai kesempatan terakhir untuk memperbaiki keadaan dan menebus semua yang telah terjadi. Namun Lucia tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya terhadap Leaf. Ia tahu bahwa mengoperasikan frame khusus bukan hal mudah, terlebih dalam kondisi mental yang belum stabil. Namun Leaf berusaha menenangkannya, meyakinkan bahwa misi ini adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan komandan. Akhirnya, setelah menatap Lee yang hanya mengangguk tanpa berkata apapun, Lucia memutuskan untuk ikut bersama Leaf. Rena dengan penuh semangat juga menawarkan diri, begitu pula Kapten Percy dan Sandra. Satu persatu, seluruh konstruksi di ruangan itu pun mengangkat tangan. Semua ingin ikut mendukung misi Leaf. Namun suasana sempat terganggu ketika terminal Sandra berbunyi. Ia menerima panggilan dari 2 rekan konstruksi lainnya yang masih berada di lapangan. Mereka memberitahu bahwa markas bawah tanah di kota 47 peninggalan Kurono ternyata masih menyimpan banyak perbekalan dan transportasi. Parlemen baru saja memberikan izin untuk menggunakan sumber daya itu sebagai bantuan bagi wilayah yang terkena bencana. Karena itu, banyak konstruksi berencana menuju kota 47, sekaligus mencari kesempatan untuk pulang ke Babilonia. Mendengar hal itu, Leaf merasa dilema. Ia bersyukur karena banyak yang bersedia ikut, tetapi juga khawatir jika semua pergi.
tidak ada yang tersisa untuk melindungi warga sipil di sana. Beberapa konstruksi mengakui bahwa serangan makhluk hetero terus berlanjut dan mereka sudah kewalahan. Dan Sandra menambahkan, meskipun ia bisa membantu merawat yang terluka, jika musuh datang menyerang, mereka tak akan mampu bertahan lama. Lucia kemudian mengajukan saran setelah berpikir sejenak, ia sempat diliputi firasat buruk, seolah ada sesuatu yang luput dari perhatiannya. Namun ia menepisnya dan kembali fokus, ia mengusulkan agar rombongan dibagi menjadi beberapa kelompok. Sebagian pergi lebih dulu menuju markas bawah tanah untuk mengambil perbekalan, sementara sisanya tetap tinggal menjaga keamanan. Dengan begitu, semua bisa terlindungi tanpa meninggalkan tanggung jawab mereka. Liv menyetujui rencana tersebut. Rena mengingatkan bahwa pangkalan bawah tanah pasti akan ramai karena semua orang mencari persediaan. Sandra pun menawarkan diri untuk berbicara dengan kelompok lain dan membantu mengatur giliran perjalanan. Sebagian konstruksi, termasuk Sandra dan Ray, memutuskan untuk tetap tinggal menjaga pos sementara Liv, Lucia, Lee, dan beberapa pengawal berangkat lebih dulu menuju markas bawah tanah di kota 47. Selesai mengatur rencana lalu ayo berangkat. Grey Raven tiba di pintu masuk markas bawah tanah kota 47 pada tengah hari. Setelah meninggalkan komandan di ruang tidur, mereka menunggu beberapa saat sebelum sejumlah besar orang datang dari berbagai arah. Liv membuka gudang pangkalan dan membagikan perbekalan di dalamnya kepada orang banyak yang bersemangat. Hari-hari kelaparan akhirnya dapat diatasi. Untuk saat ini, semua orang tampaknya berada dalam suasana hati yang lebih baik. Sore harinya, bahkan para pengungsi yang direlokasi ke kota Impit-Impit pun tiba dengan mobilnya. Setelah berbasa-basi, mereka kembali dengan membawa perbekalan, lalu seseorang muncul saat bulan terbit. Shrek bertemu kembali dengan Grey Raven, dan mengetahui para korban di area 45 dirawat oleh Dr. Forsaken. Untuk menghemat perbekalan, ia pergi ke markas bawah tanah di kota 47, bersama Matches. Saat fajar menyingsing, suasana di lapangan markas terasa hikmat. Para konstruksi dari berbagai skuad berkumpul di depan pesawat udara, melakukan konfirmasi akhir dan pemanggilan absen sebelum berangkat menuju Babilonia. Kapten Olke berdiri di depan mereka, memberikan pidato penuh semangat. Ia menegaskan bahwa perjalanan ini bukanlah misi biasa, melainkan pertempuran sulit yang akan menentukan masa depan umat manusia. Virus Punishing adalah musuh utama yang harus disingkirkan, dan hanya dengan keberanian mereka, harapan bisa kembali. Olke mengingatkan semua bahwa ini misi sukarela, tidak peduli alasan mereka ikut, yang terpenting adalah semangat untuk menang demi masa depan bumi. Setelah pengarahan, suasana menjadi lebih tenang, para konstruksi diberi waktu untuk berpamitan dan menenangkan diri. Di sisi lain, Lucia mendekati Liv yang tampak menatap pesawat dengan ekspresi campuran antara tegar dan cemas. Ia berkomentar bahwa sudah lama tidak melihat wajah Liv seperti itu. Seolah senyumnya dipaksakan meski matanya menyiratkan kelegaan, Liv hanya tertawa kecil, mengakui mungkin dirinya sedang merasa lega karena akhirnya ada harapan untuk membalikkan keadaan. Ia juga menyebut nama-nama yang penting baginya, Matches, Stanley, Fantine, dan Cosette, berharap mereka semua selamat dan sehat. Lucia kemudian mengingat ucapan lama komandan, hanya karena kau lemah, bukan berarti kau tak berguna. Liv tertawa kecil, mengingat kelanjutannya, ambil beberapa bagian darimu jika kau tidak mengerti. Mereka berdua larut dalam nostalgia, mengenang masa-masa awal di Grey Raven, tentang rekan yang saling belajar, tentang bagaimana komandan mengajarkan bahwa setiap makhluk hidup, sekecil apapun perannya, memiliki nilai dan makna yang tak tergantikan. Liv menyetujui kata-kata itu, yakin bahwa keberagaman kehidupan, manusia, hewan, bahkan mikroorganisme, adalah sumber kekuatan sejati bagi dunia. Lalu sebelum berangkat, Liv berbalik dan menatap Lucia dengan lembut. Ia meminta Lucia dan Lee untuk menjaga diri, sekaligus melindungi semua orang yang masih tertinggal. Lucia, dengan mata yang sedikit berkaca, berjanji akan melakukannya. Setelah itu, Liv melangkah naik ke pesawat bersama Cosette dan Sikikan, disambut oleh Rena dan Sandra yang sudah siap. Saat mesin pesawat mulai menyala dan perlahan terangkat dari tanah, Lucia hanya bisa menatap kepergian mereka dengan perasaan berat. Keberangkatan Liv bukan sekadar misi baru, tetapi juga simbol dari harapan terakhir umat manusia. Meskipun perpisahan itu menyakitkan, semua tahu, perjalanan panjang yang menanti di depan adalah langkah pertama menuju masa depan yang ingin mereka rebut kembali.
Hari ke-55 pukul 8.30, dunia telah hancur oleh serangan besar-besaran koruptet. Di tengah kekacauan itu, misi pengawalan menuju Babilonia dimulai. Kapten Olke dari skuad Mountain Vulture mengambil alih komando sementara, lalu Liv melapor bahwa komandan dan target perlindungan telah diamankan. Dengan tekad kuat, Olke memerintahkan pesawat Hopper untuk terbang penuh ke depan demi menyelamatkan masa depan umat manusia. Mereka kemudian dihubungi oleh Keena, teknisi Kurono yang menjelaskan bahwa Hopper dilengkapi perisai tolakan eksperimental untuk melawan musuh terbang. Namun sistem itu hanya berfungsi jika koneksi daya tetap aktif. Liv segera mengaktifkan sambungan listrik dan menyalakan perisai sesuai instruksi Keena. Tak lama, Liv mendeteksi reaksi virus punishing di depan. Kapten Olke segera memerintahkan seluruh skuad membentuk formasi. Pertempuran udara besar pun dimulai, dengan Liv bertugas di Hopper sebagai pengintai dan pendukung utama, mengoordinasikan sinyal dan formasi seluruh tim di tengah gempuran musuh. Setelah pertempuran sengit, semua sinyal musuh akhirnya menghilang. Hopper mengalami kerusakan, dan meski kehilangan Kapten Olke, para konstruksi tetap tegak. Percy memerintahkan untuk bersiap menghadapi pertempuran berikutnya. Liv menahan kesedihan, mengangguk, berjanji akan melindungi semuanya, apapun yang terjadi. Sementara pesawat udara dan konvoi pengawal Liv menghilang di langit, di bawah awan merah menyala, seorang gadis berjalan sendirian melintasi hutan yang dipenuhi bayangan hitam. Meski area itu terkontaminasi berat oleh virus punishing, gadis itu tetap melangkah tanpa terpengaruh sedikit pun. Gadis misterius itu, yang kini tampak jauh lebih tenang dan serius daripada biasanya, ia berbicara dengan Gestalt dan memerintahkan Mecha Babushka untuk memberinya koordinat. Meskipun Gestalt memperingatkan bahwa tindakannya tak akan mengubah bencana, ia bersikeras melanjutkan misinya. Ia tidak ingin umat manusia dan segala ciptaan indah di dunia ini lenyap begitu saja. Ia mengatakan bahwa ia telah membantu orang lain mewujudkan keinginan mereka, dan kini giliran ia membantunya. Sebelum pergi, ia menatap langit, merasakan nostalgia, lalu melambaikan tangan perpisahan ke arah rumahnya di balik awan. Dengan lembut ia berbisik, "Selamat tinggal. Jangan lupakan Nanami." Sudah 15 hari sejak Liv kembali ke Babilonia, ini juga hari ke-15 dia beradaptasi dengan tubuh barunya. Wajah Babilonia yang damai akan menipunya untuk percaya bahwa semuanya telah kembali normal. Jika bukan karena hambatan dan rasa sakit yang dia alami selama adaptasi. Konstruksi yang kembali bersama Liv telah dikirim ke Star of Life, sedang dirawat, atau namanya tercatat di daftar korban. Mereka yang pernah berkumpul di kawasan konservasi 43 dan 46 sebagian besar masih selamat, namun kondisi beberapa di antaranya masih kritis. Liv kini lebih banyak menghabiskan waktunya di Star of Life, membantu dokter dan merawat pasien. Seperti kebiasaannya saat di permukaan, ia juga rutin menulis catatan di jurnal fisiknya, karena tahu data terminal akan hilang jika bingkainya hancur. Sementara itu, Cosette yang dibawa dari permukaan juga dirawat di Star of Life. Kondisinya sudah membaik, dan menurut Seelisa, ia akan dipindahkan ke pusat pemuda untuk menunggu adopsi, atau tinggal di sana hingga dewasa. Sudah lebih dari 2 bulan sejak Sikikan terluka di reruntuhan Taman Hutan Pulia. Meski mendapat perawatan terbaik di Babilonia, ia belum juga sadar, bahkan setelah Simon yang juga sempat koma telah pulih dan menjenguknya. Para dokter menyadari bahwa jika Sikikan tidak bangun dalam 3 bulan, kondisinya akan menjadi permanen, dan satu-satunya harapan hanyalah menjadi konstruksi. Namun keajaiban tak kunjung datang. Jikapun ia terbangun, yang menantinya hanyalah rencana politik parlemen yang telah menyiapkan akhir perjalanan sang pahlawan. Sementara itu, setiap malam Liv masih bekerja di Aula Star of Life, hanya berhenti sejenak saat menerima laporan dari tim di permukaan.
Ia bagaikan burung pipit yang terjebak dalam jam pasir, mengetahui akhir yang mendekat, namun tetap berjuang mencari harapan. Di tengah hari yang sibuk di Star of Life, Liv pergi ke Dewan Sains untuk menyelesaikan sesi adaptasinya sebelum kembali membantu para pasien. Ia berharap kontribusinya bisa meringankan beban semua orang. Namun di laboratorium Asimov, ia tanpa sengaja bertemu Bianca, seseorang yang sudah lama tidak ia temui. Bianca sedang berdiskusi dengan Asimov dan hanya menyapa Liv dengan anggukan singkat, menahan banyak kata yang tak terucap. Setelah berpamitan singkat, Bianca pergi, meninggalkan Liv yang terpaku. Tak lama kemudian, Liv mendengar suara lain yang familiar dari arah pintu, suara yang sudah lama tak ia dengar. Liv terkejut saat melihat Profesor Hippocrates muncul di laboratorium Asimov. Ia mengira sang profesor sudah pensiun untuk fokus pada penelitian pribadi, namun Hippocrates bilang bahwa di masa sulit seperti sekarang, ia tak bisa tinggal diam. Ia menenangkan Liv, mengatakan bahwa ia telah mendengar apa yang terjadi di permukaan, namun Liv sudah melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan Komandan Grey Raven. Hippocrates kemudian tertarik dengan proyek bingkai baru yang sedang dikerjakan Liv dan Asimov. Meskipun Asimov awalnya enggan membocorkannya, Hippocrates menunjukkan izin dan NDA yang telah ia tanda tangani. Setelah sedikit perdebatan, Asimov akhirnya membuka folder proyek itu untuknya. Begitu. Jadi ini dia? Itu adalah frame yang memanfaatkan data dari agent kan? Kurono sedang berada di luar kendali mereka, mencoba menciptakan ascendant mereka sendiri. Mungkin kuat di medan perang. Tapi frame itu punya efek samping kan? Kerangka itu menarik virus punishing seperti ascendant sungguhan. Karena pengguna frame tidak dapat menahan infeksi, mereka akan segera mati setelah dikerahkan. Tapi menarik virus punishing adalah efek yang dibutuhkan senjata Omega. Itulah satu-satunya cara untuk menangkap virus. Tapi kemana ia mengirim punishing virus? Kami masih belum bisa menjelaskan sebagian besarnya. Saat ini, yang bisa kukatakan adalah, senjata Omega berfungsi lebih mirip terowongan atau lubang cacing yang menarik virus punishing. Frame ini memberi kita harapan justru karena ia dapat membuat virus punishing menghilang secara nyata. Dengan kontrol yang tepat, kita bahkan bisa menyembuhkan Corrupted. Kau tidak akan terlihat seperti ini jika semuanya berjalan lancar. Bingkai khusus ini tidak dapat mengendalikan laju penarikan virus punishing. Mengingat konsentrasi virus saat ini di permukaan, kemungkinan besar senjata Omega tidak dapat mengimbangi jumlah virus yang masuk. Apa yang akan terjadi pada virus yang tidak dapat ditangkap oleh senjata Omega? Akankah mereka menginfeksi Liv begitu saja? Ini hanya akan memberi kita Corrupted lain. Jika semuanya berjalan buruk, kita bahkan mungkin mendapatkan ascendant lain. Komandan Nicola setuju bahwa kita mungkin mengambil risiko mengubah Liv menjadi ascendant. Itulah sebabnya dia meminta Purifying Force untuk mendukung operasi ini. Aku baru saja mengkonfirmasi situasinya dengan Bianca barusan. Dia akan membawa beberapa peralatan besok yang memerlukan izin khusus. Peralatan dari kekuatan Purifying? Sebuah jarum probe mine? Dan kerah pelepasan EMP. Apakah dia memberitahumu tentang ini? Ya. Asimov dan Komandan Nicola memberitahuku sebelum kami memulai adaptasi. Tahukah kamu apa fungsi kedua benda itu? Yang satu memantau aktivitas mainku, dan yang satu lagi bisa langsung memadamkan mainku. Kamu menandatangani perjanjian setelah mempelajarinya? Aku menandatanganinya karena aku juga tidak mau menjadi musuh. Sedikit kesuraman muncul di wajah profesor yang ceria, tapi dia tidak menyuarakan ketidaksetujuannya. Bagaimana jika kita menyelamatkan Liv sebelum infeksinya melewati ambang batas? Bahkan dengan kerangka khusus, senjata Omega tidak dapat bertahan terlalu lama. Semuanya sedang dalam proses. Kami hanya dapat memperbaikinya setelah pengujian. Bukankah kau pernah menyelesaikan ini sekali? Dengan si bocah Smith, Chrome? Caraku memecahkan masalah itu adalah dengan menambahkan inhibitor agar data ascendant tidak melampaui batas yang bisa dia tangani. Ada dua alasan mengapa kita tidak bisa menggunakan inhibitor kali ini. Menarik virus punishing, secara default, merupakan tindakan yang melampaui ambang batas. Jika kita membatasi hal tersebut, proyek ini tidak akan mampu melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Tentu saja orang-orang itu akan memikirkan hal seperti ini ketika mereka menganggap nyawa manusia hanyalah sebagian dari biaya eksperimen mereka. Tapi ini bukan soal menyalakan dan mematikan pemanas, di mana pilihan kita hanya panas atau dingin, dengan atau tanpa inhibitor.
Pasti ada cara lain. Akan ada, tetapi bingkai khusus dikembangkan dari data agent, jadi esensinya mirip dengan Ascendant. Menghubungkan dengan mind dari frame seperti ini sering berarti merusak mind beacon komandan. Setelah mendapatkan data dari Chrome dan pertarungan dengan Heterohive Matter, aku memperkuat inhibitor pada bingkai Glory. Saat ini, kerangka khususnya stabil seperti Arclig. Kecuali ada keadaan yang tidak terduga, kedua frame hanya memiliki peluang 0,64% untuk menyimpang. Namun jika terjadi penyimpangan, hanya Komandan Grey Raven Sikikan yang dapat menstabilkan mind. Mengingat Sikikan masih dalam keadaan koma, kita telah kehilangan satu-satunya jaminan kita. Apakah itu sebabnya Kurono begitu terobsesi dengan Sikikan? Aku tidak terlalu ingin mengetahui detailnya, tetapi tampaknya memang demikian. Mereka mengalami kesulitan dalam memecahkan infeksi, dan mereka tidak dapat memperoleh konstruksi dengan mind yang sangat stabil. Tanpa seorang komandan yang mampu menahannya, frame yang mereka buat tidak dapat dikerahkan, atau hanya akan mengakibatkan kematian penggunanya. Bagaimana kau tahu tentang Kurono, Profesor? Seorang pemuda yang baik berjanji akan tertarik pada Sikikan dan Project Winter. Jadi aku membiarkannya bicara. Dia berkata ingin proyek tersebut berjalan lancar sehingga bingkai yang mereka buat dapat ditingkatkan dan berhenti merugikan pengguna. Itulah mengapa mereka membutuhkan bantuanku. Wah, betapa bersemangatnya anak muda zaman sekarang. Aku bahkan belum memberinya jawaban, dan dia menghujaniku dengan pujian selama lebih dari 10 menit. Dan aku pikir penelitian lamaku sudah hampir terlupakan. Orang-orang sering bertanya kepada aku bagaimana bisa tetap awet muda. Namun tidak ada yang mendengarkan ketika aku menjawab bahwa aku memerlukan pola makan yang sehat, tidur yang cukup, olahraga teratur, dan menjauhi rokok serta alkohol. Apakah kamu bergabung dengan penelitian ini? Tunggu, satu pertanyaan lagi. Kenapa Liv? Itu adalah pilihanku. Tetapi aku dengar mereka sudah mengincar kamu mengajukannya. Tak seorang pun bisa menghindari hasilnya, bahkan jika itu bukan Liv. Simpan pidato seperti itu untuk seseorang yang belum pernah melihat kematian. Ketika jumlah nyawa bukan faktor, aku akan selalu peduli pada mereka yang kusayangi. Faktor terpenting yang kami pertimbangkan adalah mind stabilitas serta ketegangan. Kita harus mengecualikan mereka yang mindnya dirusak oleh frame khusus, mereka akan membutuhkan sesuatu yang lebih stabil. Di antara 3 kandidat teratas kami, Liv berada di urutan kedua dalam daftar. Siapa yang pertama? Lee, yang juga dari Grey Raven. Namun, frame ini hanyalah percobaan pertama kami. Masih banyak ketidakpastian, namun ada seseorang di luar sana yang mencoba untuk menekannya. Seseorang ya. Aku bisa menebak siapa itu. Siapa tahu? Mungkin kita sedang membicarakan orang yang sama. Apakah itu satu-satunya hal yang kau pertimbangkan? Faktor lainnya adalah fakta bahwa Liv mendaftar untuk program itu sendiri. Hippocrates menghela napas dalam-dalam, beralih ke postur yang lebih nyaman di kursi. Baiklah, aku setuju untuk bergabung dalam operasi ini. Data agent akan menyebabkan berbagai macam masalah, bahkan dari koneksi yang disimulasikan selama adaptasi. Migrain yang kamu rasakan akan menjadi yang paling jelas, benar? Iya. Oh iya, kamu tidak akan mengatakan apapun jika tidak diminta. Meskipun bingkai bukan keahlianku, aku masih bisa membantu dalam hal mind stabilitas. Aku juga akan menjadi dokter yang merawat komandanmu. Jika kita bisa membuat Sikikan bangun, kita setidaknya punya kesempatan untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan mind. Terima kasih, Profesor. Tentu saja, jika kamu memiliki permintaan, sekaranglah waktunya. Hippocrates mengetuk monitor di depan Asimov dan mempresentasikan desain bingkai baru kepada Liv. Aku bukan orang yang melakukan modifikasi, tetapi semakin sesuai frame dengan yang kamu inginkan, semakin baik untukmu dalam pertempuran mendatang. Melihat bingkai putih bersih pada skema, dia teringat pada selembar kertas serupa yang pernah dia pegang di tangannya. Sayap. Baik itu Sikikan maupun masyarakat yang masih berjuang. Andai saja bingkai Eclipse bisa terbang, Liv akan mampu melakukan perjalanan melintasi perbukitan dan banjir, melewati bahaya kemanapun dia dibutuhkan, untuk membantu orang-orang yang bisa dia selamatkan. Aku harus bisa terbang. Harus ada sayap.
Sudah 15 hari sejak pesawat pengangkut menghilang ke langit, waktu berjalan lambat, menambah penderitaan bagi mereka yang masih berjuang di permukaan. Setelah si kembar terluka, mereka mengubah rute menuju utara, kini mendekat dari dataran timur. Wilayah selatan sempat tenang, membuat banyak orang tanpa tempat berlindung berkumpul di markas bawah tanah kota 47. Namun meski sumber daya di sana cukup banyak, persediaan itu tidak akan bertahan selamanya. Setelah mendengar kabar tentang munculnya makhluk hetero, sebagian orang ingin pergi, tetapi mereka takut karena wilayah luar tidak memiliki konstruksi yang melindungi. Di tengah kebingungan itu, Grey Raven berkoordinasi dengan regu elit lain dan memanggil Strike Hawk serta Kerberos untuk bertemu di kota 47. Sambil bertukar pos dengan tim lain yang tetap berjaga, meski sudah lama tidak bertemu, ketiga regu itu tidak terlalu antusias, hanya melakukan konfirmasi cepat tentang kondisi masing-masing. Tanpa banyak bicara, mereka sudah saling memahami situasi berat yang dihadapi, namun di antara mereka, masih ada satu orang yang tetap membawa keceriaan. Kayaknya gua tahu orangnya tanpa perlu lihat. Oke. Yah dialah Kamui, ia menyapa Lucia dan Lee dengan ceria, senang melihat mereka selamat, namun Lee hanya menjawab singkat lalu terdiam, seolah tidak ingin memperpanjang pembicaraan. Setelah bencana besar, Strike Hawk dan Kerberos ditugaskan mengawal kapal pengangkut antara permukaan dan Babilonia. Awalnya, misi penyelamatan berjalan sukses, tapi serangan bertubi-tubi membuat mereka kehilangan banyak kapal. Meski berhasil melindungi para personel, mereka gagal menyelamatkan kapal agar tidak jatuh. Setelah berkali-kali mencoba, misi mereka berubah menjadi penyelamatan di darat. Untungnya, beberapa konstruksi masih selamat, termasuk lift yang berhasil kembali ke Babilonia. Vera segera memimpin rapat dan memutuskan strategi baru. Ia, Chrome, dan para kapten lain membagi 687 orang di kota 47 menjadi 8 peleton berdasarkan kemampuan. Setiap anggota Grey Raven, Kerberos, dan Strike Hawk memimpin satu peleton bersama dua konstruk lain, lalu bergerak menuju area konservasi berbeda. Formasi kecil ini dibuat agar lebih fleksibel menghadapi bahaya dan meminimalkan kerugian bila terjadi hal buruk. Setelah semua sepakat, pasukan mulai bersiap meninggalkan markas, namun sebelum berangkat, Noctis tiba-tiba menghentikan langkah mereka, menunjuk ke arah seseorang yang berdiri di kejauhan, yang berjarak 800 meter. Buset! Noctis tahu bahwa Camu belum mendapat tugas. Chrome lalu bilang bahwa karena sifat unik Camu, ia tidak bisa bekerja sama dengan orang lain secara langsung. Ia akan ditugaskan mendampingi Wansi, yang peletonnya memiliki banyak anggota terluka, sehingga Camu akan lebih banyak berpatroli di luar markas daripada ikut bertarung. Noctis menyinggung soal senjata Omega yang konon bisa menghapus sifat unik Camu. Namun Chrome bilang bahwa Camu sendiri menolak perubahan itu, meskipun senjata tersebut mungkin mampu menormalkannya. Ia memilih tetap menjadi dirinya sekarang, apalagi kekuatan senjata itu belum pasti. Mendengar itu, Noctis kesal dan menuduhnya menikmati keadaan terasing. Namun Camu menjawab dingin, lebih memilih dikucilkan daripada harus bergabung dengan sekelompok idiot. Kamui mencoba membela Camu, mengingatkan bahwa ia pernah rela bekerja sendirian di zona mati demi melindungi yang lain. Camu langsung memotongnya dengan kesal. Lalu 21 menambahkan bahwa peleton kapten juga banyak yang terluka tanpa bantuan. Dan Vera menjelaskan itulah alasan ia menerima banyak pengungsi bersenjata. Ia lalu menegaskan misi baru, menuju 3 kota di pantai barat. Jika menghadapi Red Tide atau serangan makhluk hetero, semua harus segera melapor dan siap mengubah arah. Sebelum berangkat, Vera sempat menggoda Lee agar memberi kabar pada saudaranya, supaya ia tidak perlu stres saat membuat laporan. Membuat Lee hanya terdiam. Setelah peleton Kerberos berangkat, tiba-tiba suara panik terdengar di komunikasi. Watanabe memanggil minta tolong, sinyal terganggu, namun mereka mendengar kata si kembar dan kota 37, tembakan, teriakan, dan ledakan berdengung. Tapi kota 37 terlalu jauh meskipun dengan kecepatan penuh untuk ke sana. Tapi Watanabe meminta mereka bertemu di stasiun kota 43 dalam waktu 5 jam, karena mereka bersama Agdilek. Mengetahui situasi genting itu, semua konstruksi langsung bersatu, meskipun jarak masih jauh, mereka tak bisa tinggal diam. Lucia dan Lee memutuskan membawa 3 anggota untuk menuju stasiun di kota 43 guna membantu. Sementara pengungsi diserahkan pada Chrome dan tim lain. Chrome memutuskan ikut, menilai bahaya terlalu besar untuk hanya 2 orang. Mereka sadar si kembar pernah mengejar Grey Raven sebelumnya, dan kali ini mereka harus siap bertarung, bukan melarikan diri.
Kamui ingin ikut membantu, tetapi Chrome menolak, memintanya tetap di belakang untuk menjaga 90 anggota peletonnya. Lucia mempercayakan peleton dokter pada 21 dan Noctis, yang menyambut dengan santai. Setelah semua siap, Lucia memberi perintah, saatnya bergerak. Lucia menyadari waktunya hampir tiba untuk bertemu yang lain, namun suara keras tiba-tiba terdengar. Seekor bison corrupted menerjang pintu pembatas, pertempuran pun pecah. Lee segera memimpin, memerintahkan untuk bergegas menuju pintu masuk stasiun. Mereka bertarung melawan para corrupted yang menghadang dan akhirnya masuk ke jalur stasiun bawah tanah. Sesampainya di sana, Lucia melihat tanda-tanda perkelahian. Lee menambahkan bahwa makhluk hetero dan corrupted bertebaran di mana-mana, membuat situasi kacau tanpa ada yang selamat. Mereka pun segera bergerak, membersihkan area dari para corrupted dan heterosapien yang tersisa. Cinderellik melaporkan bahwa si kembar telah pergi mengikuti kereta. Vonnegut menanggapinya dengan tenang, bilang bahwa perjalanan ini akan menjadi ujian bagi mereka untuk belajar dan berkembang. Jika tidak, mereka hanya akan menjadi korban Red Tide, perkembangan kampanglah. Lalu Roland bertanya apa sebenarnya yang diharapkan Vonnegut dari mereka, predator atau pengikut? Vonnegut bilang bahwa Red Tide tak terhindarkan, dan hanya akan membawa kekacauan jika dibiarkan. Ia tidak peduli apakah si kembar menjadi predator atau mangsa, karena semua ini hanyalah bagian dari pelajaran tentang kemanusiaan. Kemanusiaan bapak kau. Lalu saat Roland menyinggung kisah iblis yang ingin membentuk ulang dunia, Vonnegut menjawab bahwa ia juga ingin iblis itu menyaksikan potensi manusia, karena di mana ada bayangan, selalu ada cahaya. Vonnegut menegaskan bahwa meski banyak manusia hina, jika ada sedikit saja cahaya, si kembar akan bereaksi terhadapnya. Namun ia mengakui bahwa kepercayaannya hanyalah konstruksi, bahkan manusia yang layak pun mungkin takkan bertahan dari virus punishing. Roland menimpali bahwa hanya yang beruntung yang bisa menjadi konstruksi, sementara yang lain akan musnah. Vonnegut menutup dengan kalimat tenang bahwa tak ada yang menghalangi mereka untuk mencoba hal baru, sebelum sosok gelap itu berbalik dan menatap kepergian Aslam dengan senyum samar. Yang mereka sebut si kembar mengejar kereta, mereka dengan cepat menyesuaikan kecepatan, siap untuk menantang kendaraan raksasa di depan mereka. Kastil yang kokoh dan bergerak itu menjerit, terpaksa memotong ekornya untuk menghindari serangan gabungan si kembar. Banyak orang dan barang di belakang tertinggal. Bersama kereta yang mereka tumpangi segera ditelan oleh Red Tide. Mereka tidak mengetahuinya saat itu, apakah mereka yang bertahan akan mencapai tujuan mereka, dengan Aslam. Setelah Aslam memutuskan gerbongnya, si kembar menghentikan serangan dan hanya mengikuti dari belakang, mengamati kereta yang kini terpisah layaknya tubuh tanpa kepala yang masih bergerak. Di sisi mereka, gelombang makhluk hetero terus berdatangan, menggantikan dua pengamat sebagai penyerang baru. Para penumpang berjuang mati-matian menahan serangan yang tak ada habisnya. Setiap kali mereka berhasil menutup celah, para makhluk itu datang lagi, lebih cepat dan lebih ganas. Pertempuran berlangsung 1 hari 1 malam tanpa henti. Manusia dan konstruksi sama-sama kelelahan, sementara para hetero seolah tidak pernah berhenti. Menjelang malam berikutnya, pertempuran akhirnya mereda. Lee dan Sophia memperbaiki peralatan di antara sisa 12 gerbong yang masih bertahan, sementara para pengungsi mulai keluar dari persembunyian mereka. Seorang pengungsi parubaya bertanya tentang nasib orang-orang yang dulu berada di gerbong itu. Jamilah menjawab dengan tenang bahwa sebagian besar telah ia amankan ke kawasan konservasi lain sebelum bertemu Forsaken. Namun beberapa menolak pergi dan kini telah menemui ajalnya. Watanabe berterima kasih atas bantuan mereka meski tampak sangat letih. Ia telah menanggung penderitaan panjang, namun tetap teguh menjalankan sumpah Forsaken, tak akan meninggalkan siapapun.
Jamilah menanggapinya dengan dingin namun tegas. Semua ini adalah bagian dari rencana. Dalam situasi seperti ini, tak ada lagi pihak yang bisa berdiam diri. Babilonia telah berjanji mengganti seluruh kerugian sebagai bentuk kesepakatan sementara antara mereka, Akdilek, dan Forsaken. Semua memiliki tujuan yang sama, menyelamatkan nyawa dan mencari harapan baru. Watanabe mengangguk, lalu kembali ke gerbong di mana 35 konstruksi menjaga 587 penyintas, kebanyakan anggota Forsaken dan pasien. Setelah markas mereka diserang oleh makhluk hetero, ia terpaksa memimpin evakuasi besar-besaran. Chang Yu meminta agar Forsaken membantu memperbaiki kereta di masa depan nanti, dan Watanabe setuju tanpa ragu. Namun di antara kepenatan dan kehancuran itu, suara Shrek terdengar lirih. Apakah masih ada masa depan? Shrek duduk di kursinya, tampak gelisah sambil memperhatikan para konstruksi yang bekerja. Sejak menaiki kereta, ia merasa takut bukan hanya pada monster yang mengejar mereka, tapi juga pada kereta itu sendiri. Ia lalu berbicara dengan nada khawatir, bilang bahwa si kembar masih mengejar mereka, dan mereka tak mungkin terus melarikan diri. Shrek juga mengungkapkan rasa terima kasihnya telah diselamatkan. Namun ia tak sanggup kehilangan siapapun lagi, terutama Watanabe yang sudah kelelahan setelah beroperasi tanpa henti selama sebulan. Namun Watanabe bilang singkat bahwa mereka tidak punya pilihan lain, dan Jamilah menimpali dengan menyebut adanya kemungkinan baru. Ia bilang bahwa dalam kesepakatan tambahan, mereka menerima permintaan untuk menguji sistem senjata baru. Lucia mengenali yang dimaksud adalah prototipe Omega. Watanabe bertanya apakah senjata itu bisa melawan si kembar, dan Lucia menjelaskan bahwa meskipun hasil awalnya lemah, kini senjata itu telah diperbarui. Chrome menambahkan bahwa komando operasional sedang mempersiapkan tahap 2 prototipe itu dan akan meluncurkannya besok. Senjata tersebut mampu menciptakan area desinfeksi yang menarik punishing virus ke dalamnya. Mendengar itu, semua sedikit lega, tapi Chrome tetap mengingatkan bahwa efektivitasnya belum terjamin. Ia bilang bahwa mereka harus tiba di kota 210 pukul 4 besok pagi untuk menerima prototipe tersebut. Kota itu juga memiliki pangkalan aman bagi warga sipil. Sementara hanya sebagian kecil pejuang yang akan tetap bertahan di kereta untuk menarik perhatian si kembar. Jamilah setuju untuk mempercepat perjalanan. Saat diskusi berlangsung, ia menatap Shrek dan mengirim pesan tanpa suara padanya. Selamat datang kembali. Shrek hanya terdiam, tidak membalas. Sementara itu, Sophia bergegas membantu di luar, dan para konstruksi bersiap melawan kembali serangan Corrupted. Chang Yu memukul keras salah satu Corrupted hingga jatuh, lalu berseloroh di tengah pertempuran. Namun belum sempat beristirahat, Lucia memperingatkan, datangnya serangan baru. Pertempuran kembali pecah di balkon kereta. Para konstruksi bersiaga ketika unit Grey Raven dan Strike Hawk tiba di lokasi. Konstruk A melaporkan kehadiran mereka, dan Lucia langsung menegaskan mereka di sini untuk membantu. Namun sebelum mereka sempat mengatur posisi, salah satu konstruksi memperingatkan bahwa musuh muncul tiba-tiba dan menyerang rekan mereka, lalu menghilang setiap kali diserang balik. Chrome segera memerintahkan untuk mempertahankan posisi dan memeriksa sisi kereta. Tak lama, mereka menyadari jenis musuh yang dihadapi itu heterosapien, yang mencoba naik ke kereta. Lee segera menyiapkan tembakan dan menembaki mereka, sementara Lucia berteriak memerintahkan semua orang untuk memblokir jalur masuk. Pertarungan sengit pun terjadi, para konstruksi menahan serangan dari segala arah, berusaha mencegah para makhluk itu mencapai bagian dalam kereta. Lalu tiba-tiba musuh muncul lagi dari sisi lain, dan para konstruksi segera bergerak ke arah tersebut, namun laporan berikutnya datang. Si kembar mendekat dari ujung kereta. Berusaha dihentikan mereka sebelum bisa naik, tapi sebelum perintah itu sempat dijalankan, sesuatu yang tak diinginkan terjadi. Seruan Lucia pun terlambat. Dalam sekejap, si kembar berhasil melompat naik ke atas kereta. Waktu seolah melambat dalam pandangan si kembar. Dengan gerakan cepat dan mematikan, mereka mendekati Aslam, melompat tinggi, lalu menghantam gerbong yang sudah retak. Ledakan serangan itu membuat tubuh dan darah berhamburan dari kereta, disertai jeritan putus asa para penumpang. Melihat kehancuran di depan mata, Watanabe segera maju menembus kerumunan makhluk hetero. Kedua bilahnya terhunus, Red Tide semakin meluas, mengancam menelan segalanya. Manusia dan konstruksi yang masih hidup pun tidak punya pilihan selain melawan. Teriakan memenuhi udara. Pengungsi yang kehilangan keluarga, yang meminta tolong, yang menangis kesakitan,
Para konstruksi berusaha melindungi mereka sekuat tenaga. Sementara Sophia berteriak memanggil Changyu dan Jamilah di tengah kekacauan, darah, air mata, dan Red Tide menyatu di sepanjang rel, meninggalkan jejak merah di bumi yang tercabik. Guntur menggema di langit, menambah suasana seperti neraka di tengah pertempuran itu. Meskipun semuanya tampak hancur, kereta masih melaju, dan mereka masih punya 12 jam lagi menuju kota 210, menggantungkan harapan terakhir bahwa keselamatan menanti di sana. Malam pembantaian itu berakhir dengan kehancuran total. Dari 587 penumpang yang selamat sebelum keberangkatan, hanya 151 yang masih hidup. Untuk menghancurkan kereta makhluk hetero, 3 bom bunuh diri diledakkan, tapi pengorbanan besar itu hanya memberi ketenangan sesaat. Tak lama kemudian, gelombang musuh baru kembali menyerang. Ketika pertempuran akhirnya usai pada pukul 2 siang keesokan harinya, tanah di sekitar rel telah dipenuhi darah dan bangkai. Meski berhasil bertahan, semua tahu mereka selamat hanya karena si kembar tidak benar-benar ikut bertarung. Ancaman masih belum berakhir. Watanabe menanyakan posisi si kembar, dan Lee melaporkan bahwa mereka berjarak sekitar 130 km. Hanya 9 menit lagi jika mereka bergerak cepat. Di dalam gerbong yang hancur, para penyintas menangis dalam keputusasaan. Dari 151 orang, sebagian besar hanya terluka ringan. Sementara yang terluka parah sudah tewas. Mereka tak punya waktu untuk berduka, karena berhenti berarti mati. Changyu bilang bahwa mereka hampir sampai di tujuan dan harus segera menyusun rencana. Lucia menambahkan bahwa evakuasi para penyintas harus dilakukan secepat mungkin. Namun dengan kondisi mereka, meninggalkan stasiun dalam 9 menit adalah batas terbaik yang bisa diharapkan. Chrome melaporkan masih ada 5 orang dalam kondisi kritis. Sementara Sophia memutuskan membawa Jamilah yang terluka parah. Changyu ikut menjaga mereka, sadar bahwa perjalanan keluar akan penuh bahaya dan tanpa bantuan medis. Watanabe menatap kosong, kehilangan semangat setelah menyaksikan terlalu banyak kematian, air mata, keringat, dan darah bercampur di wajahnya. Simbol betapa beratnya malam yang baru saja mereka lalui. Setelah malam penuh kehilangan, Chrome menyarankan Watanabe istirahat, tapi Watanabe bersikeras menjadi pemandu evakuasi karena ia paling mengenal kota 210. Dan akan membawa yang terluka parah termasuk Shrek. Mereka masih menghadapi tenggat waktu 9 menit untuk meninggalkan stasiun dan ancaman si kembar, yang bisa datang kapan saja. Informasi posisi si kembar sebelumnya menunjukkan jarak jauh tapi tak bisa diandalkan. Rencana inti mereka adalah bertemu pasukan pendukung Babilonia di kota 210 untuk mengambil senjata prototipe serta menyebarkannya. Namun hanya jika musuh masih mengejar kereta. Terlalu berbahaya melakukannya dekat musuh, sehingga penyebaran lebih aman dilakukan di dalam kereta, dan Jamilah sempat memberi izin masuknya Lee jika operasi memakai kereta. Changyu menambahkan bahwa mereka akan menagih Babilonia untuk kerusakan. Trauma malam sebelumnya membuat suasana tegang. Banyak yang lelah dan ragu, jadi Chrome mengusulkan memberikan pilihan pada setiap penumpang. Tinggal atau ikut, supaya keputusan lebih sukarela dan tidak meruntuhkan moral. Konstruk ditugasi menanyakan pendapat penumpang. Sementara Watanabe dan prajurit konstruksi turun dari kereta untuk memimpin persiapan evakuasi dan membawa beberapa yang terluka parah. Sebagai rencana cadangan, Lucia mengusulkan membagi kelompok menjadi tim-tim kecil yang bisa bergerak dan memancing perhatian si kembar jika mereka tidak mengikuti kereta. Lee akan menyiapkan pengganggu EMP dan memakai prototipe Omega untuk memprovokasi Corrupted sebelum mengerahkan pengganggu. Kombinasi itu dimaksudkan untuk menarik musuh pada target yang tepat. Chrome mengambil peran menjaga konvoi dan memastikan evakuasi berjalan selamat. Pasukan pendukung tiba dan menyerahkan prototipe Omega 2 kepada tim. Rencana menyalakannya untuk menarik musuh serta memberi waktu agar kerumunan mundur. Chrome diminta membawa yang terluka ke kereta untuk perawatan. Setelah selesai, Lucia dan Chrome menahan gelombang Corrupted di garis depan. Lee mengambil alih aktivasi prototipe Omega 2 dan memberi instruksi taktis. Karena ada salah satu Corrupted yang muncul berbeda dari yang pernah mereka temui,
tidak bisa dilumpuhkan dengan cara biasa. Ia harus dimasukkan ke matriks untuk bisa dihabisi. Setelah mengatasi musuh itu dengan metode khusus, prototype berhasil menarik perhatian lawan. Ketegangan memuncak ketika semakin banyak makhluk hetero tiba. Chrome melaporkan bahwa si kembar sudah datang, dan tim diperintahkan bersiap mundur. "8 menit 49 detik, dalam 11 detik terakhir dari pertempuran yang mengerikan, kereta akhirnya mulai bergerak kembali. Si kembar terus mengikuti kereta tanpa terganggu oleh kerumunan yang mundur. Di lokasi yang direncanakan, Lee dan Chrome merakit prototipe Omega 2 pada pelat paduan di permukaan kereta yang rusak, berharap si kembar akan menyerang dan melakukan kontak dekat dengan Omega 2, namun si kembar tetap menjauh. Lee menduga mereka mungkin telah mengenali Omega 2 dari pengalaman sebelumnya, sehingga mereka bersikap lebih cerdas. Lee mencoba menggunakan kotak penyamar polaritas untuk menyembunyikan Omega 2, tetapi si kembar tetap mundur beberapa ratus meter. Menegaskan bahwa mereka memang cerdas dan waspada, tim memutuskan bahwa cara terbaik adalah membawa kotak masker langsung ke arah mereka, sambil tetap mempersiapkan pertarungan. Di dalam gerbong, mereka menemukan dua manusia yang memilih tetap tinggal. Shrek dan Garcia. Shrek menderita cedera parah di kedua kakinya, tendon robek dan kaki hampir mati rasa. Ia sadar bahwa akan menjadi beban kelompok jika ikut evakuasi. Garcia dalam kondisi kritis akibat kehilangan banyak darah, kemungkinan tertusuk organ vital. Shrek bilang bahwa mereka sengaja tetap tinggal agar kelompok lain bisa bergerak lebih cepat. Menyerahkan prioritas evakuasi kepada Watanabe, dan mereka semua tahu betul arti yang tertinggal. Shrek menegur tim agar fokus dan menyelesaikan tugas mereka. Lee menegaskan pentingnya menangani situasi sebelum mencoba menolong Shrek dan Garcia. Lucia mengambil alih menghadapi si kembar menggunakan jet jarak pendeknya. Namun sadar risiko kembali ke kereta dengan kecepatan tinggi, sehingga ia menyiapkan rencana cadangan, dengan kabel baja yang diikat ke dalam gerbong sebagai pengaman darurat. Lucia keluar dari kereta dan mendekati si kembar, namun mereka tiba-tiba mundur ke belakang makhluk hetero. Lee menarik kabel baja untuk membantunya kembali ke kereta dengan selamat. Tim sadar bahwa alat penyamar sebelumnya mungkin tidak efektif, atau si kembar sudah menjadi waspada terhadap setiap pendekatan yang mencurigakan. Untuk menguji teori, Lee menyembunyikan tas alat penutup dan menggantinya dengan tas berisi batu. Saat Lucia membawa tas berisi batu keluar, dan hasilnya sama, membuktikan bahwa yang mereka waspadai bukan tas itu sendiri. Saat tas jatuh di dekat si kembar, tiba-tiba ada ledakan. Sebelum Lucia sempat menyelesaikan rencananya, si kembar menyerang lagi, memisahkan 12 gerbong yang tersisa. 3 konstruksi di belakang menyelinap bersama gerbong yang rusak. Lucia bergerak cepat, menangkap Lee yang berlari panik, melemparkannya ke atas gerobak agar bisa memanfaatkan tembok runtuh untuk maju. Dengan pendorongnya, Lucia berhasil lolos dari reruntuhan. Chrome mengikuti, menahan kabel baja dan menembakkan peluru es dari bilah senjatanya, lalu mundur ke gerbong yang aman. Shrek berteriak memanggil Garcia. Ketiga konstruksi menoleh, namun terlambat. Garcia jatuh dari tepi kereta yang rusak, mendarat di dekat si kembar. Lucia berusaha menyelamatkannya, tapi Shrek menghentikannya, sadar bahwa Garcia sudah berada di tangan si kembar. Si kembar menahan Garcia, lalu menghukumnya dengan punishing virus yang sangat terkonsentrasi, membuat dagingnya cepat membusuk. Shrek pasrah dan berkata untuk membiarkan Garcia pergi, tahu kehilangan tragis itu tidak bisa dihindari. Kereta yang tersisa melaju melewati padang tandus dan masuk ke terowongan gelap, namun begitu keluar, mereka mendapati diri dikepung makhluk hetero di kedua sisi. Lucia segera memerintahkan perlawanan, dan para prajurit konstruksi melompat keluar jendela untuk bertempur di atap. Namun di hadapan mereka muncul ancaman mengerikan. Itu adalah Hive Mother. Kepanikan melanda saat para konstruk menyadari mereka diapit dari dua arah. Sementara beberapa tidak bisa bergerak karena kerusakan perangkat, Chrome berteriak memerintahkan semua untuk bersiap. Tepat sebelum kereta menghantam Hive Mother dengan benturan keras yang mengguncang terowongan, dinding runtuh, Hive Mother tercabut, dan para penyintas terlempar keluar bersama reruntuhan.
Lee dengan sigap melindungi Shrek dari batu yang jatuh, namun lengannya remuk tertimpa reruntuhan. Lee terus berusaha menarik Shrek meski lengannya patah, namun Shrek hanya tersenyum dan berbicara tenang. Menyadari sesuatu, kedua monster sebelumnya tidak menghindari benda jatuh seperti tas atau manusia. Jadi mereka juga takkan menghindari dirinya yang membawa tas penyamaran buatan Lee. Lee terkejut saat menyadari Shrek memegang tas tangan dengan alat penyamar itu. Ia memaksa Shrek untuk bangkit, berjanji mereka masih bisa mencari jalan keluar. Namun Shrek tahu waktu mereka hampir habis, para makhluk hetero sudah mulai menyadari bahaya dari kehadiran mereka. Sementara kereta terus melaju kencang, Lee berjuang di tepi, menendang makhluk hetero yang mendekat sembari berteriak agar Shrek menyelamatkan diri. Itu tidak ada artinya kau mati. Dan kau kehilangan semua kemungkinan. Kau benar. Aku pernah punya seseorang, aku kehilangan dia. Dan itu tidak ada artinya, seperti yang kau katakan. Tapi kematiannya mengubahku, kau tahu? Aku menjadi tenaga medis pemula karena aku menyesal tidak bisa menyelamatkannya. Aku tidak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku sudah menyelamatkan beberapa orang sejak dia pergi. Memang, tidak ada artinya bagi orang mati, tapi kematianku pasti berarti bagi orang yang masih hidup kan? Cukup. Sudah kubilang hentikan omong kosong itu. Aku tidak membutuhkan pengorbananmu hanya untuk sebuah kesempatan. Kau seharusnya lebih jujur pada dirimu sendiri. Kalau tidak, kau akan menyesalinya suatu hari nanti. Apa yang kau bicarakan? Biarkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Meskipun aku selalu membawa kesialan bagi orang-orang di dekatku, aku sendiri sangat beruntung. Bahkan jika kau menurunkanku di sini, aku mungkin masih bisa keluar dari sini dalam keadaan utuh. Siapa tahu, aku mungkin berdiri di hadapanmu dengan rambut pelangi dalam beberapa hari sebagai konstruk. Lee menghabiskan 0,53 detik ekstra untuk memberikan jawaban di hadapan absurditas Shrek. Kurasa para teknisi tidak tertarik membuat rambut pelangi. Angin bertiup melewati mereka ke suatu tempat di luar jangkauan, tertawa seperti pemuda yang digantung di tepian. Lihat, kau tidak mengabaikan bagian konstruk, meskipun mustahil. Shrek mulai melonggarkan cengkeramannya. Aku berharap bisa bersatu kembali dengan teman-temanku sejak mereka pergi. Tapi bukan karena aku memutuskan untuk melepaskan kesempatan yang mereka berikan. Hanya saja, aku membuat pilihan yang sama seperti mereka. Jadi aku akan berikan tiket ke masa depan ini kepada orang lain. Dan aku akhirnya paham itu. Musim dingin tidak akan berlangsung lama, karena beberapa orang akan menyalakan api dengan jiwa mereka. Meskipun apinya kecil dan lemah, itu cukup untuk menyalakan sumbu. Karena semua kemungkinan berasal dari Big Bang, mau bagaimanapun. Saat si kembar menangkap pemuda yang terjatuh tanpa curiga, Omega 2 akhirnya melepaskan amarahnya yang tak tertandingi di tengah tangisan dan raungan. Terowongan itu runtuh total karena dampaknya, menghalangi serangan makhluk hetero sepenuhnya. Monster penyerang yang tak terhitung jumlahnya menabrak puing-puing yang berjatuhan, hancur menjadi debu saat mereka memasuki wilayah Omega 2. Para pemimpin gelombang bencana yang gila ini meratap ketika memeriksa tubuh mereka yang membusuk, melemparkan manusia yang berlumuran darah di tangan mereka ke arah puing-puing di hadapannya. Dengan ekspresi histeris dan ketakutan, mereka menatap terowongan yang diblokir, jalan keluar di luar jangkauan. Di sisi lain reruntuhan,
kereta telah berlayar dengan selamat. Angin gurun berhembus kencang melewati kota kosong, menerpa para pengungsi yang berjalan tertatih kelelahan. Di tengah hembusan itu, Watanabe berhenti sejenak, merasa seolah mendengar tawa samar. Meski ragu, ia menganggapnya halusinasi dan mengajak yang lain untuk terus berjalan. Saat matahari tenggelam dan cahaya keemasan menyelimuti reruntuhan, Cinderellik dan Vonnegut muncul di terowongan berdebu. Meneliti sisa pertempuran, Vonnegut menemukan tubuh pemuda yang masih hidup meski sekarat. Menyebutnya memiliki kehendak hidup luar biasa, serta menyadari si kembar mulai bertindak atas kehendak sendiri karena menyelamatkannya. Mereka juga mendapati Hive Mother tewas, datang karena rasa takut anak-anaknya, sesuatu yang Vonnegut sebut sebagai naluri keibuan. Namun Cinderellik menolak merasa iba, menyebut Hive Mother hanya wadah data dan bukan ibunya yang asli. Dengan getir, ia mengaku semua tindakannya demi mengembalikan hari ibu dan dirinya yang dulu. Vonnegut berjanji akan memberi kebebasan setelah semuanya berakhir, bahkan membantu jika ia ingin ke Babilonia. Dengan lirih, Cinderellik mengaku ingin bertemu kembali dengan Kugawa Kurono, untuk memastikan apakah dia masih mengingat pembunuhan ibunya, dan untuk menyampaikan bahwa ibu sudah bangun. Vonnegut hanya diam mendengar keinginan Cinderellik, lalu menatap ke ujung terowongan tempat dua makhluk menghilang ke dalam Red Tide. Ia menegaskan bahwa mereka tak perlu ikut mengejar karena tugas mereka hanya mengamati. Cinderellik melaporkan si kembar butuh waktu pulih dan para hetero masih akan memburu 3 konstruk yang tersisa. Vonnegut menolak ikut campur, bilang situasi itu akan menjadi ujian bagi sang kapten yang ia kenal. Namun ketika Cinderellik menyebut para penyintas kini terjebak di gereja yang sering dikunjungi The Merciful One, Vonnegut hanya tersenyum dingin. Baginya, tidak perlu ikut campur, karena sosok itu adalah Oblivion itu sendiri.